wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh di RT 005 RW 02 Kalisari, yang saya hormati pengurus DKM, yang saya hormati para sekretaris, bendahara dan pengurus RT, dan serta bapak-bapak warga RT 005 RW 02 yang saya banggakan. Marilah senantiasa kita selalu menjadikan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat-nikmat yang begitu banyak, yang mungkin kalau kita hitung satu persatu, baik pada diri kita, pada keluarga kita, rezeki yang kita terima, dan nikmat-nikmat yang tentu kita tidak akan bisa hitung satu persatu. Untuk itu marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa syukur itu Allah selalu curahkan nikmat-nikmat yang lain, pertahankan nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita, dan menambah nikmat-nikmat yang lain sehingga kita mendapatkan kemudahan, kelonggaran dalam kehidupan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabatnya, dan kita mohon kepada Allah semoga dengan izin Allah yaumul qiyamah nanti Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melakukan pertemuan silaturahim sebagai antar sesama warga RT 005 202. Hal ini merupakan ikhtiar kita untuk selalu menjalin tali silaturahim di antara warga RT 005, karena dengan hanya kita merutinkan pertemuan, saling bertatap muka, saling bersalaman, dengan begitu rasa ukhuwah, rasa persaudaraan kita sesama warga itu tetap terjalin. Mungkin dalam kesempatan yang baik ini, mohon izin saya akan menyampaikan beberapa dalam satu bulan terakhir ini warga kita kan memang begitu banyak musibah, sakit, demam, panas, bahkan juga beberapa warga kita masuk rumah sakit dengan dilimpahkannya atau ujian sakit itu kadang-kadang menjadikan warga atau suatu keluarga itu terkendala aktivitasnya dalam keseharian. Nah, memang kenapa kita dikaruniai Allah dengan sakit gitu? Kenapa Allah itu nggak memberikan kita itu sehat saja, biar kita itu selalu beribadah dengan baik, kita kerja dengan enak, tidak perlu sakit. Kenapa harus Allah kasih sakit gitu? Nah, tentu dalam kita mendapatkan sakit itu, tentu Allah itu punya tujuan memberikan kepada kita sakit. Banyak hikmah yang kita bisa dapat dari ketika kita Allah limpahkan rasa sakit tersebut, yaitu banyak hadis-hadis yang menerangkan
bahkan ketika kita tertusuk duri pun merasa sakit, itu Allah akan hapuskan dosa kita sebesar sesakit apa yang kita rasakan. Bahkan juga di hal-hal yang lain juga, ketika kita sedang merasa sakit, di Allah limpahkan sakit itu, bahkan kita adalah posisinya sangat dekat dengan Allah, maka seharusnya lah ketika kita mendapatkan sakit itu, ya kita malah mungkin sebagai orang beriman akan memanfaatkan betul kondisi atau waktu ketika kita sakit, karena disitulah kasih sayang Allah, kita akan didengar doa kita, dikabulkan. Jadi kalau sebenarnya kalau ada orang yang pintar ketika menjenguk orang sakit, ketika mendoakan dia sakit, tolong saya didoakan dong, biar karena dalam kondisi sakit itu pasti doanya makbulkan. Seperti itu. Jadi manfaatkan betul. Artinya kita tentu tidak akan mengharap sakit ya. Terus kenapa kok kita dalam hal-hal waktu-waktu tertentu itu banyak orang sakit? Ketika perbedaan musim, kenapa orang begitu banyak sakit gitu? Tentu kalau dalam ilmu kesehatan, tubuh kita itu ada kategori suhu tertentu. Ketika perbedaan suhu itu berubah drastis, maka tubuh kita itu akan memberikan efek kekebalan. Bahwasanya kita apapun yang ada di luar itu yang asing itu akan membuat kekebalan, baik itu panas, batu, pilek, itu semuanya bukan artinya tubuh kita lemah, tapi bukan tubuh kita itu kuat. Ketika ada sesuatu hal yang masuk di tubuh kita akan membuat kekebalan sebagaimana dengan panas, batuk dan pilek. Nah, itu. Nah, tentu memang hikmah kita diberikan sakit banyak sekali. Di antaranya adalah pengukur dosa, yaitu bahkan setiap kesakitan meskipun sekecil tadi saya sampaikan tusukan itu merupakan pengukur dosa. Kemudian peningkatan derajat itu Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang di akhirat melalui ujian sakit. Bahkan nanti di akhirat itu ketika orang yang di dunia sehat itu mereka itu kecewa, kenapa saya waktu di dunia gak sakit. Kalau sakit itu tentu di akhirat akan mendapat pahala yang begitu besar. Yang kedua yaitu ujian keimanan dengan kesabaran. Dan dengan sakit itu memang kita seorang muslim diuji keimanan kita, kesabaran kita, apakah kita sama Allah itu sabar gak dengan ujian, dengan Allah yang kasih. Apakah ketika hanya kita akan menyembah kepada Allah ketika kita hanya sehat gitu. Kadang ketika sakit kita serta-merta menyalahkan sama Sang Pencipta. Kenapa saya sakit, orang lain yang hidupnya lebih enak kenapa tidak sakit? Saya yang cenderung hidupnya pas-pasan malah diberikan sakit. Seperti itu mungkin pandangan kita betul, benar. Tapi bahkan Allah itu kalau sayang kepada hambanya, maka Dia akan mendekatkan diri dengan sakit tersebut. Sehingga kalau orang lain yang tidak, orang kaya, orang beribadah yang jarang, kok nggak sakit, siap-siap saja ketika sakit itu tidak akan tersembuhkan kembali. Jadi tidak memberikan kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa. Nah, itulah banyak tentu dengan rasa sakit kita juga bisa introspeksi diri. Saat sakit tentu kan kita bisa orang
menghitung nikmat Allah. Oh iya ya, saya sakit jempol aja, cantangan aja, gitu sakitnya. Oh, ketika sehat itu betul-betul dijaga. Terus ketika sakit gigi, itu mungkin sakit gigi itu kalau diceritain sama orang yang belum pernah sakit gigi nggak percaya, gitu. Tapi kalau diceritakan yang udah pernah sakit gigi, dia baru percaya. Nah, seperti itu. Jadi um, bisa menikmati nikmat Allah, sehat gigi itu ketika kita sedang sakit gigi. Nah, tentu dengan begitu kita bisa introspeksi diri sebagai hamba Allah, sebagai hamba untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Itu mungkin sekelumit yang saya sampaikan. Saya kenapa menyampaikan ini, mohon maaf kalau lancang, bukan saya berarti mau menggurui, bukan bapak-bapak, karena saya berpikir begini, mungkin di izin pengurus DKM, kadang-kadang kita sudah DKM mengupayakan taklim, pengajian segala macam, namun yang hadir hanya itu saja, Pak. Nah, ketika momen-momen seperti ini, saya sebagai pemangku di lingkungan juga merasa bertanggung jawab kepada warga, gak cuma sehat jasmani. Saya berharap juga warga di rumah juga sehat rohaninya, imaniyahnya juga baik, sehingga saya mempunyai rasa juga andil untuk bisa kita memperbaiki bersama-sama. Saya tidak menggurui, tapi saya hanya membaca. Saya juga mencari referensi-referensi seperti itu untuk pribadi saya juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf untuk hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Mungkin nanti untuk yang lainnya bisa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.